Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semua dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3G, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 1 dan 2. Mari kita pelajari bersama-sama. Namun, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, mari kita pelajari materinya. Semangat ya. Di Indonesia banyak sekali hasil alam yang dijadikan bahan pangan. Salah satunya adalah jagung. Tahukah Ananda lagu anak yang berjudul Menanam Jagung? Ayo, nyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Nah, ini adalah liriknya. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Pola irama adalah susunan bunyi yang berulang-ulang dan teratur. Pola irama dalam suatu lagu dapat sama atau berbeda. Misalnya, pada lirik "Ayo kawan kita bersama" dan "Beri pupuk supaya subur", lirik tersebut dinyanyikan dengan pola irama yang sama. Namun, pola irama tersebut dinyanyikan berbeda dengan lirik "Menanam jagung di kebun kita". Nah, dapat kita dengarkan ya. Lirik "Ayo kawan kita bersama" dan "Beri pupuk supaya subur" itu memiliki pola irama yang sama. Sedangkan lirik "Ayo kawan kita bersama" dengan "Menanam jagung di kebun kita" itu berbeda pola iramanya. Kemudian yang "Beri pupuk supaya subur" dan "Menanam jagung di kebun kita" juga itu berbeda ya polanya. Nah, itulah yang dinamakan pola irama. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi pangan. Bahan makanan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari bahan makanan yang ada. Penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan itu disebut teknologi pangan. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam teknologi pangan, misalnya pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Pengawetan makanan dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan sebagainya.
Pengemasan dilakukan sesuai dengan bahan makanan yang dihasilkan. Pengemasan juga memperhatikan ketahanan bahan makanan selama proses pengiriman. Hal yang tidak kalah penting adalah penyimpanan. Penyimpanan perlu diperhatikan agar bahan makanan aman dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan. Hasil teknologi pangan dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat. Contoh hasil teknologi adalah pengolahan susu menjadi susu bubuk dan keju. Buah-buahan diolah menjadi selai dan keripik buah. Kedelai diolah menjadi kecap, tempe, dan tahu. Selain itu, masih banyak contoh-contoh lainnya. Informasi apakah yang diperoleh dari teks tersebut? Teks tersebut menceritakan tentang teknologi pangan ya, Nanda. Teknologi pangan merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam teknologi pangan. Di antaranya adalah pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Hasil teknologi pangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat. Contoh hasil teknologi pangan adalah pengolahan susu menjadi susu bubuk dan keju. Kemudian, buah-buahan diolah menjadi selai dan keripik buah. Kecap, tempe, dan tahu juga merupakan salah satu teknologi pangan, yaitu dari kedelai. Itulah informasi yang didapat dari teks tadi ya, teks tentang teknologi pangan. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Coba kita amati sama-sama ya Ananda. Gambar tersebut menceritakan atau menggambarkan tentang apa ya? Kita amati. Di sana terdapat dua laki-laki. Sedang apa nih Ananda? Coba dilihat. Ya, gambar tersebut merupakan suasana di pabrik ikan kalengan. Tahukah Ananda, pengalengan ikan adalah salah satu hasil teknologi produksi pangan. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari tentang ikan kaleng dalam teks berikut. Kita baca sama-sama ya teksnya. Ikan kaleng. Ikan adalah bahan pangan yang mudah busuk. Oleh karena itu, ikan diolah menjadi berbagai jenis makanan yang tahan lama. Salah satu caranya dengan mengemas ikan di dalam kaleng. Makanan kalengan bisa disimpan lebih lama. Ikan kaleng diproses dan dikemas dalam kaleng kedap udara. Proses pengalengan terdiri atas persiapan bahan, pengisian ikan ke dalam kaleng, penghampaan, sterilisasi, pendinginan, dan penyimpanan. Ikan dapat dikalengkan dalam bentuk mentah atau dimasak terlebih dahulu. Persiapan bahan dimulai dengan pembersihan wadah kaleng sebelum dipakai. Setelah itu, ikan dibersihkan dengan cara dibuang bagian perut dan sisiknya. Pada beberapa olahan seperti ikan sarden, kepala ikan juga tidak digunakan. Ikan ditempatkan dalam keranjang dan dimasukkan dalam mesin untuk proses pencucian. Selanjutnya, ikan dimasukkan ke dalam kaleng. Untuk ikan kaleng yang matang, ikan dimasak dengan menggunakan uap panas sambil berjalan di atas mesin. Setelah matang, dilakukan proses penghampaan ruang dengan menambahkan bahan lain sampai penuh. Misalnya garam, saus bumbu, atau minyak sayur. Selanjutnya, wadah kaleng ditutup menggunakan mesin. Selanjutnya, mari kita perhatikan sebuah gambar lagi ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kita lihat dan amati. Di dalam gambar tersebut terdapat dua orang anak sedang makan ya.
Kira-kira dari kedua anak tersebut siapa ya namanya dan makanan kesukaannya apa ya? Ya, kedua anak tersebut adalah Nina dan Lani. Nina menyukai roti yang dioles selai, sedangkan Lani menyukai roti bakar keju. Meskipun makanan kesukaannya berbeda, Nina dan Lani tetap saling menghormati, memahami, dan menerima perbedaan yang ada. Nah, ketika kita di kelas, misalnya kita dengan teman sebangku kita atau dengan teman samping kita, teman di depan kita, teman di belakang kita, nah semuanya pasti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Akan tetapi, meskipun makanannya berbeda, kita harus dapat saling menghormati ya, memahami dan menerima perbedaan yang ada. Tidak saling mengejek antara satu dengan yang lain. Misalnya kita suka roti yang dioles selai, kemudian Lani misalnya atau teman kita menyukai roti bakar keju. Kita jangan sampai saling mengejek. Nah, tapi kita harus saling menghormati dengan makanan kesukaannya masing-masing ya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang teknologi pangan beserta contoh-contohnya. Coba Ananda sebutkan kembali contoh-contoh dari teknologi pangan. Ada apa saja? Contoh teknologi pangan adalah, ya contohnya tadi ada ikan kaleng ya, betul. Kemudian ada apa lagi Ananda? Iya, susu bubuk dan keju ya. Susu bubuk dan keju ini diolah dari susu ya. Kemudian menjadi susu bubuk dan keju. Selain itu ada apa lagi Ananda? Iya, ada buah-buahan diolah menjadi selai dan keripik buah. Dan tadi ada lagi selain itu, apa coba kira-kira? Ya, betul, pintar. Kedelai ya. Kedelai juga merupakan salah satu teknologi pangan, yaitu diolah menjadi kecap, tempe, dan tahu. Nah, teknologi pangan itu contohnya dari kedelai adalah kecap, tempe, dan tahu. Salah satu hasil teknologi pangan yang terbuat dari kedelai adalah tempe ya, tadi betul. Tempe dibuat dengan cara menambahkan ragi tempe pada kedelai yang sudah dicuci dan direbus. Setelah itu, kedelai dikemas dengan daun pisang atau kantong plastik. Bentuk permukaan tempe bermacam-macam, antara lain ada persegi, segitiga, dan persegi panjang. Perhatikan gambar tempe berikut ini. Nah, gambar tempe tersebut kira-kira bentuk permukaannya seperti apa ya? Iya, permukaan tempe pada gambar tersebut berbentuk bangun datar ya, yaitu persegi panjang. Betul, tadi bentuknya seperti persegi panjang. Tahukah Ananda berapa luas permukaan tempe tersebut? Ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu bangun datar disebut luas. Ayo mempelajari luas bangun datar. Luas merupakan daerah di dalam bidang datar. Luas dapat dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutup suatu bangun datar tanpa celah. Perhatikan gambar berikut ini. Berapakah luas dari setiap bangun tersebut? Berapakah luas dari setiap bangun? Di sini terdapat 3 bangun, yaitu bangun A, bangun B, dan bangun C. Untuk mengetahui luas dari setiap bangun tersebut, maka cara yang kita lakukan adalah dengan menjumlahkan persegi satuan dari setiap bangun tersebut. Nah, bangun A tersusun atas 6 persegi satuan. Kita lihat dan amati, serta kita hitung ya yang bangun A. Nah, kita hitung sama-sama. Yang bangun A bagian atas ada 1, 2, 3. Kemudian yang bawahnya juga ada 3 ya. 3 ditambah 3 sama dengan
dengan 6. Artinya bangun A tersusun atas 6 persegi satuan, betul ya. Kemudian bangun B, kita lihat yang bagian bangun B. Terdapat berapa persegi satuannya? Iya, ada 8 ya, artinya luas bangun B adalah 8 persegi satuan. Bangun B lebih besar dari bangun A. Bangun B dapat dikatakan lebih luas dari bangun A. Nah, dari gambar juga kita dapat melihat ya, bahwa bangun B ini lebih luas dari bangun A. Karena bangun B ini luasnya itu 8 persegi satuan, lebih banyak atau lebih luas. Sedangkan yang bangun A ini luasnya hanya 6 persegi satuan. Jadi bangun B lebih besar dari bangun A. Atau bangun B dapat dikatakan juga lebih luas dari bangun A ya Anda semua. Coba hitunglah luas bangun C. Apakah bangun A sama luas dengan bangun C? Nah, kita perhatikan bangun C. Kira-kira jumlahnya berapa ya Ananda? Untuk luas bangun C. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangun C ini terdiri atau tersusun atas 6 persegi satuan. Nah, bangun C dan bangun A ini apakah sama luasnya Ananda semua? Coba siapa yang tahu? Iya betul, sama ya untuk luasnya itu. Bangun A dan bangun C memiliki luas yang sama, yaitu 6 persegi satuan. Kemudian ibu mau bertanya lagi, untuk bangun C dan bangun B apakah sama luasnya? Iya betul, hebat sekali. Bangun C dan bangun B ini adalah luasnya itu tidak sama ya. Karena bangun C ini luasnya tersusun atas 6 persegi satuan, sedangkan bangun B ini adalah tersusun atas 8 persegi satuan luasnya. Nah, dari kedua bangun tersebut mana yang lebih besar? Iya, bangun B yang lebih besar ya dari bangun C. Bangun B dapat dikatakan lebih luas dari bangun C. Demikian pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat Ananda semua pahami ya. Dan semoga Ananda semua mendapatkan ilmu yang berkah. Dan insya Allah ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa lagi Ananda. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.